Menyampaikan pujian yang tulus dan jujur. Artinya bukan pujian ini buat-buat ya atau peres istilahnya, tapi emang pujian yang kita sampaikan dari dalam hati dan dengan kejujuran. Jadi orang juga menerimanya enak. Itu adalah teknik kedua yang diajarkan di buku ini, bagaimana biar kita meningkatkan people skill kita. Jadi biar temennya lebih banyak dan juga bisa lebih berpengaruh. Oh ya, ini kan presentasi ini sebenarnya gue buat berdasarkan sudut pandang gue. Artinya memang gimana pun juga, gue mendorong kalian tetap membaca bukunya. Mungkin nanti kalian akan menemukan detail-detail yang gak gue temukan, yang mungkin lebih relevan dengan kondisi kalian saat ini. Dan gini ya, segala sesuatu itu kan bukan salah atau benar, gue ulangi kembali ya. Artinya, kalau kalian bilang, gue nemuin orang yang gak ngejalanin prinsip di sini, malah bisa dibilang bertentangan. Tapi hidupnya bagus-bagus aja, temennya banyak-banyak aja, followernya banyak banget lagi. Ya terserah sih. Tadi ya kalau memang itu lo nemukan cara lain, ya udah pakai aja. Dan gini sih gue ngeliatnya ya, ada juga teman gue yang bisa gue bilang, mungkin dia nggak tahu nih buku, dia nggak pernah denger nama Dale Carnegie, tapi kok hidupnya bagus-bagus aja, secara keuangan juga berhasil aja tuh. Bahkan ada nih yang mungkin dia udah tahu, coba nerapin, tapi kok gagal ya. Nah, setelah gue lihat lagi, ternyata emang temen gue yang berhasil tadi, sadar nggak sadar kalau kita ngeliat dengan sudut pandang buku Dale Carnegie ini, mereka nerapin ya. Misalnya mereka tuh punya sikap yang menyenangkan, bawaannya fun deket mereka. Mereka punya pengetahuan ataupun pengalaman yang seru yang bisa diceritakan atau dibagikan ke orang lain. Attitude-nya tuh bagus, jadi orang juga senang lah lama-lama bareng mereka. Dan bisa jadi kan, itu adalah sesuatu yang membangkitkan antusiasme dalam diri orang lain. Ini bahkan masuk ke bab berikutnya ya. Oh ntar video jadi ada 3 sebenarnya ya. Tadi mau bikin 2, cuma kayaknya nggak cukup. Jadi gue bikin 3 video. Dan tadi buat yang nggak jalan, setelah gue teliti juga, gue ngajak ngobrol lagi ya, ternyata mungkin dia bacanya sekilas. Dan gini loh, sebelumnya mungkin nih orang belum pernah ketemu orang. Ini kan social skill ya, artinya dia jam terbang ketemu orang itu masih dikit. Ketika diterapkan gagal, dia kok kayak mutung. Mutung tuh apa artinya? Jadi nggak semangat ya. Tetap harus dicoba juga sih, nanti kalian akan nemu cara yang paling nyaman buat kalian, karena bagaimana penerapannya antara gua dan lu yang ngedengerin pasti akan beda lah, kita punya cara kita masing-masing ya. Yang pasti gini sih, gue ngeliat orang-orang yang punya people skill bagus, itu bukan hanya people skill bagus yang membuat mereka berhasil, tapi mereka juga punya technical skill yang relevan. Yang di bidang hukum ya memang dia ngerti hukum, yang di perdagangan ya berarti memang dia tahu cara bisnis, dia tahu cara ngobrol dengan klien, dia tahu bagaimana berhubungan dengan vendor, dia tahu bagaimana bisnis flow-nya dengan benar gitu ya. Dan terutama tadi yang membuat mereka berhasil adalah mereka tahu bagaimana dealing dengan orang lain. Mereka tahu bagaimana biar lobby-lobby cantik lah. Terus teman-temannya juga, klien itu suka sama dia. Setelah kalau kenal orang baru tuh orang langsung akrab. Ini orang tuh supel. Dia juga bisa ceritain ide-ide dia, visi-visi dia buat rencana dia ke depan seperti apa. Jadi orang ketemu juga antusias, semangat ya. Jadi kembali lagi, kalau kalian nemuin cara-cara lain yang kalian nilai berhasil, ya udahlah, use it man, whatever works ya. Yang paling jelas hasilnya lah ya buat kita gimana pun juga. Dan oke, kita lanjutin aja ya pembahasannya ya. Hanya ada satu cara di bawah surga untuk membuat orang melakukan apapun. Ya, hanya ada satu cara. Ingat, cuma ada satu cara. Ulang-ulang biar dramatis coy. Apakah dengan menodong mereka? Nih yang megang senjata kayaknya gue kenal nih. Atau kalau lo atasan, lo pecat. Atau sekarang zamannya sosial media ya, di unfriend, di unfollow. Lu nggak nurut gue unfollow lu. Atau kita injak-injak, kita bully, kita tindas. Ya mungkin cara tersebut berhasil ya, tapi itu kan namanya pemaksaan. Dan kalau diginin, orang kan jadi bawaannya sakit hati, dendam. Kalau udah gini kita juga yang susah ya. Jadi gimana caranya mempengaruhi orang lain biar orang menuruti keinginan kita? Satu-satu cara apa? Ya berikan apa yang kita mau juga. Apa sih yang kita mau? Yang semua orang inginkan itu adalah pujian, pengakuan, ataupun diapresiasi. Misalnya mereka udah ngelakuin hal-hal yang bagus, ya udah dipuji, didorong gitu loh. Dengan katakan hal baik tentang mereka, jadi mereka ngelakuin itu terus. Nah, kenapa begitu?
atau kalian kurang ngerti maksudnya, akan gue jelaskan di slide berikutnya. Jadi ya, cara-cara tadi tidak efektif ternyata. Cara yang efektif adalah, lo pahami ini dulu. Kata Dewey, Lincoln, dan Sigmund Freud. Siapa itu Dewey? Gue juga lupa nih, siapa nih orangnya? Kalau ntar baca sendiri lah. Abraham Lincoln ini presiden Amerika Serikat yang merubah wajah Amerika dan dunia katanya ya. Dan Sigmund Freud, bapak psikologi yang membentuk psikoanalisa dan ilmu-ilmu psikolog. Ternyata kebutuhan tertinggi manusia itu adalah desire to be important, keinginan untuk dianggap penting, keinginan untuk dianggap hebat. Dan bahwasanya semua orang itu ternyata suka pujian. Gak lu cewek, gak lu cowok, gak lu tua, gak lu muda, ras apapun, semua orang suka dipuji. Semua orang pengen ngerasa hebat. Apalagi sekarang zaman sosial media. Kan gitu, kalau kita posting sesuatu, kita dapat like, atau komen, atau follower ya nambah. Wow, seneng banget coy. Bahagia banget bawaannya kan. Kita ngerasa kita ini unggul, kita ini orang penting, kita ini hebat. Ternyata perasaan-perasaan seperti itu manusiawi dan normal. Ya, setelah kita tahu fakta yang disampaikan 3 orang ini. Dan ini sebenarnya bukan hal yang buruk sih. Kayak kan gini ya, gue ada temen yang dia tinggal di Balikpapan. Kita ketemu di Jogja, dia cerita. Di Balikpapan tuh dong, di Kalimantan, orang itu saling bersaing tuh sama lain. Artinya lo punya rumah nih, terus tiba-tiba rumah lo tingkatin. Itu orang sebelah lo langsung panas, dia ningkatin juga. Atau tetangga lo beli mobil, nah tuh tetangga yang lain tuh pasti pengen beli mobil juga. Itu mereka saing-saingan, mereka pengen nunjukin kalau mereka lebih hebat daripada satu dan yang lainnya. Dan ini kan secara garis besar akhirnya bagus ya, daerah tersebut menjadi maju. Mereka berjuang bagaimana biar hidupnya lebih baik lagi, biar gak ketinggalan sama tetangga-tetangganya. Dan ini terjadi dari dimanapun sih, bukan di Kalimantan doang sebenarnya. Kita semua melakukan ini, kita semua pengen nunjukin kalau kita lebih unggul, bahwa kita itu lebih hebat. Dan inilah yang membentuk kebudayaan menjadi lebih maju, dan inilah yang memajukan manusia sebenarnya, desire to be important dan desire to be great tadi, biar kita mendapatkan komplimen atau pujian ya. Ada yang bilang, nggak juga ah, gue nggak butuh namanya dipuji, gue nggak butuh rasa hebat, buat gue yang penting duit coy. Ya bener sih, memang kan makhluk hidup itu sebenarnya kebutuhannya cuma 2, bertahan hidup sama melanjutkan keturunan. Dan kalau dengan duit jelas itu membantu banget ya. Lo bisa bertahan hidup, lo bisa beli makanan, dan lo bisa mencari pasangan hidup lebih gampang lah kalau lo punya duit ya. Tapi gini loh, itu kan kebutuhan dasar makhluk hidup, mempertahankan hidup dan melanjutkan keturunan. Kita kan bukan sekedar makhluk hidup, kita bukan binatang. Kita itu manusia. Dan manusia ternyata kebutuhan tertingginya adalah dianggap penting atau mendapatkan validasi. Kalau kata Abraham Maslow itu, kebutuhan tertinggi manusia adalah aktualisasi diri. Karena gini deh, lo dapat duit, terus setelah lo beli hal-hal yang memang kebutuhan utama ya, berikutnya lo pengen beli apa sih? Lo kan pengen beli barang-barang bagus, lo pengen beli baju bagus, lo pengen mobil yang lebih bagus, rumah yang lebih besar, terus lo pengen beli gadget teranyar mungkin ya kalau sekarang ya. Itu tujuannya apa? Kan biar dianggap penting, biar lo dianggap hebat, biar mendapatkan pujian, biar lo ngerasa bangga dan ngerasa hebat dengan diri lo. Dan tadi ya, ini bukan suatu hal yang buruk sebenarnya. Nah, ini akan gue jelasin di slide berikutnya lebih detail lagi. Jadi, di buku ini diceritakan, ada anak kecil, ya, dia kerja di rumah makan sebagai pelayan. Ini anak tuh miskin, hidupnya susah banget lah. Dan dia nabung gitu ya, akhirnya terkumpul lah $5. Uang yang susah didapat tadi, dia beliin buku. Bukunya juga belinya nggak di toko buku, di toko barang-barang curian. Di sini kayak di mana tuh, pasar ular kali ya. Nah itu juga dia nemunya tumpukan buku itu terdapat di bawah tong sampah ya, di tumpukan buku-buku yang lainnya. Dia ngebaca buku tentang hukum yang dia tertarik. Dia mempelajari itu hukum benar-benar. Karena dia pengen ngerubah hidupnya, dia ingin memperbaiki nasibnya. Dan dia jalankan benar-benar, akhirnya hidupnya membagus dan membaik. Dia pengen nunjukin ke orang-orang kalau dia itu hebat, dia itu bisa merubah negara tersebut. Dan tercapai. Orang tersebut adalah Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat. Tadi gue bahas di slide berikutnya juga. Kan tadi kan, karena dia pengen jadi lebih hebat, dia pengen
diperhatiin, dia pengen mendapatkan pujian. Akhirnya dia merubah hidup dia. Atau kalau perhatiin deh, ada orang beli rumah gede banget. Buat apaan beli rumah gede-gede ya kan? Ini gue ngeliat di Sentul City nih. Komplek itu bentuknya tuh mansion semua coy. Rumah isinya 30 kamar, kan gokil ya. Itu kalau lo hilang dompet bingung mungkin cari. Ini biar apa lo beli rumah gede-gede? Kan biar menunjukkan kalau itu sukses, lo itu berhasil. Ujung-ujungnya biar dianggap, biar mendapatkan validasi. Atau kalau kita perhatiin, orang beli mobil-mobil klasik atau mobil-mobil mewah, mobil sport. Di sini Ferrari ya. Atau yang kalau gue juga suka Lamborghini tuh. Kenapa sih kita beli mobil-mobil begitu? Kan biar kita dianggap, biar kita mendapatkan pengakuan, biar kita merasa penting, biar kita ngerasa hebat, biar mendapatkan validasi. Atau gini deh, yang lebih kecil lagi skalanya. Orang pada bikin tato. Sekarang lagi tren tuh ya, anak-anak bocah bikin tato. Tujuannya apa sih? Kan biar diperhatiin, biar dianggap, biar diakuin, biar dia ngerasa hebat. Atau kadang kita perhatiin juga orang-orang suka pamer kehidupan sosialnya ya, membuat pencitraan. Kalau dirinya itu bad boy, bad girl. Itu kenapa itu? Kan sama kan, biar mereka diperhatiin atau biar dianggap sebenarnya. Atau kayak di gambar ini orang gabung geng ya. Atau yang lebih kecil lagi komunitas lah. Enggak kok, gue biar gak dianggap juga, gue tujuannya gabung komunitas buat nambah teman, biar ada kegiatan ya, itu bener juga. Tapi ada juga dalam sisi diri kita, ataupun sebagian besar orang deh, itu kan tujuannya pengen mendapatkan validasi. Kalau sekarang lagi ngetren geng motor ya, yang lagi diberantas polisi. Nah itu tujuannya apa sih gabung ke sana? Kan biar lebih berani, biar lo ngerasa lebih aman. Jadi kalau ramen berani coy. Kalau sendiri diajak berantem kicep juga mungkin. Nah tadi kan, kalau ngegeng-geng atau ngegrup ini sebenarnya gak hanya gangster sih. Kalau kita perhatiin di sekolah gitu ya, pas SMA, itu kan ada ya, geng anak-anak nakal atau anak tongkrongan. Jadi kalau udah kelar bubar sekolah tuh langsung nongkrong di warung biasanya. Atau gini deh, geng-geng populer, geng-geng cewek-cewek cantik. Cakep-cakep ngumpulnya jalannya bareng-bareng tuh. Ini bisa lo lihat di AADC contohnya ya, geng cinta dan teman-temannya. Artinya itu tujuannya apa mereka bikin kayak gitu? Kan sama kan, biar diakuin, biar diperhatiin, biar mendapatkan pujian. Atau gini deh, sekarang kan jaga zamannya sosial media ya. Kita sering foto selfie, kita beli baju-baju bagus, kita taruh di sosial media, kasih hashtag OOTD, outfit of the day. Kita posting. Itu tujuannya apa? Kan pengen nunjukin kalau kita itu menarik, biar kita diperhatiin, biar dapat love, biar dapat like gitu ya. Kan menunjukkan kalau kita tuh pengen dianggap hebat, kita tuh dianggap penting, dan ini semua manusiawi, ini adalah hal yang normal artinya ya. Atau gini deh, kalau sering perhatiin tuh kadang ya, kalau cewek-cewek suka demen banget ya posting foto yang seksi-seksi atau yang gak seksi di seksi-seksiin. Agak menyedihkan kadang tuh ya. Buat cowok kadang sih bagus juga ya ngeliat cewek seksi begitu ya, istilahnya elah coy, kita kagak usah ngapa-ngapain, dia buka baju sendiri diposting lagi kan. Ya sebenarnya sama lah hal-hal kayak tadi ya, mulai dari Abraham Lincoln, lo beli rumah gede, lo akses di sosial media, tujuannya apa sih? Kan biar kita ingin dianggap penting, biar kita diperhatiin, biar kita mendapatkan validasi. Jadi memang desire to be great, to be important, to get compliment, itu adalah kebutuhan dasar manusia yang memang kita semua cari. Nah terus kalau setelah tahu fakta ini gimana? Apa manfaatnya? Ya kan? Bahwa manusia itu pengen dianggap, pengen ngerasa penting. Nah ini bisa kita manfaatkan buat ngedapetin teman dan juga buat biar kita lebih punya pengaruh. Ada contoh begini, di buku ini diceritain. Ada janitor atau di sini OB ya. Dia bersih-bersih, dia kerja benar. Tapi ada orang lihat, tuh kerja lo nggak bagus, gimana sih lo? Ngepel aja nggak beres, penaro ember sembarangan, bicacaran kemana-mana nih kan. Jadi kerja tuh diomel-omelin doang. Nah akhirnya setelah dikituin gimana? Seperti yang gue bahas di bab pertama tadi kan, semangat kerjanya menurun. Kerjanya jadi nggak bagus juga. Akhirnya malah nggak produktif setelah dimarah-marahin kayak tadi. Jadi emang deh, lu ngeritik itu nggak efektif sebenarnya. Akhirnya adalah satu orang, dia melakukan pendekatan yang lebih dengan hati. Ya, pekerja tadi, si OB tadi dipuji. Wah pak rajin banget pak, makasih pak udah dibersihin pak ya, jadi semangat saya kerja pak.
Gitu-gitulah, lo dipuji lah, diajak ngobrol, ngerasa dihargain. Hasilnya gimana? Nih OB, nih janitor, kan dia pengen validasi, dia pengen nunjukin ke orang yang muji tadi bahwa gue bisa kerja lebih bagus lagi kok, gue gak akan ngecewain lo, gue akan tunjukin kerja gue akan tetap bagus. Hasilnya terbukti kan, produktivitas meningkat, kerja jadi lebih bagus. Itu cerita di buku. Gue juga ada nih, cerita nyata bagaimana meningkatkan produktivitas dengan pujian. Jadi gue pernah memimpin suatu perusahaan, SPBU ya, tuh anak-anaknya. Sekarang udah dijual lah si SPBU-nya. Itu kan gue ngebawahin 30 orangan lah. Sama juga ketika itu ada satu orang yang bisa dibilang mitomaniak lah. Tukang bohong, suka ngeritik, gila kuasa, gila hormat. Padahal bukan siapa-siapa juga. Akhirnya dia berurusan dengan polisi. Nanti gue ceritakan di slide berikutnya. Nah, anak buah gue tadi ketika dikritik, dimarahin, hasilnya gimana? Nggak jadi bagus kerjaannya, suasana kerja jadi nggak enak, jadi berantem bawaannya, jadi ribut. Nah, gue cobalah pendekatan yang lebih manusiawi. Gue ajak ngobrol, keluh kesah mereka gue dengerin, gue bikin mereka ngerasa penting, bahwa kontribusi mereka itu benar-benar berharga. Dan kerjaan-kerjaan mereka, gue puji. Yang OB-nya itu, yang baju hijau tuh ya, dia ngebersihin toilet, dia ngebersihin meja kerja, ngebersihin ruangan. Ketika bagus ya gue puji, makasih ya udah bagus banget kerjaannya, udah bersih nih, jadi semangat pada kerjanya nih gitu kan ya. Istilahnya gue apresiasi lah mereka. Gue ajak ngobrol juga, para operatornya juga yang nuangin bensin ya. Gue ajak ngobrol, wah lo sepatu lo bersih banget, lo emang gitu ya, suka bersih-bersih gitu ya. Gue puji lah, hasilnya seperti apa? Mereka semangat kerja, produktivitas meningkat, bahkan kita jadi kayak temenan gitu loh, nggak ada batasan-batasan bawahan, bener-bener sampai sekarang juga beberapa gue masih kontak dan kita masih anggap kita ini temenan gitu loh, bukan atasan dan bawahan. Tadi kan terbukti kan, pujian itu meningkatkan produktivitas ya. Pujian ini triknya ya, lo bisa muji mulai dari pekerjaan mereka kayak yang gue lakukan tadi ya, atau lo ketemu teman-teman lo puji lah kerjanya bagus, hasil supervisinya ataupun hasil kerjanya itu membuat lo lebih mudah jadi kerja, lo puji. Atau hal-hal yang mereka lakukan untuk keluarga mereka, misalnya lo puji, gila lo nolongin orang tua lo banget ya, lo bener care ya, salut gue sama lo, puji seperti itu. Ataupun lo puji mereka bagaimana mereka membantu adik-adiknya ataupun saudara-saudaranya. Bisa juga lo puji barang-barang yang mereka beli, wah sepatu keren banget coy, widih baju beli di mana tuh, baru tuh kayak baju. Dan juga lo puji kecerdasan mereka ataupun cara berpikir mereka. Dengan cara begitu, mereka juga akan lebih senang. Mereka ngerasa dihargain. Dan itu membuat kita menjadi kawan jadinya, menjadi teman ya. Dan ini kan meningkatkan pengaruh juga. Karena gini ya, ketika kita sering dengan tulus memberikan pujian yang beneran ya, itu kan ngebuat orang ngerasa penting. Mereka mendapatkan validasi. Maka suatu saat nantinya ketika kita butuh pertolongan, mereka tuh juga akan dengan senang hati membantunya ketika mereka emang bisa nolong gitu ya. Jadi emang dari pengalaman gue, cara lainnya buat mendapatkan pengaruh ataupun ngebuat orang ngerasa penting adalah dengan cara ngajak mereka ngobrol duluan. Seperti yang gue lakukan tadi ya. Kan gini loh, gak semua orang itu berani buat ngajak ngobrol orang duluan. Jadi kita harus menginisiasi, memulai percakapan lebih dulu. Gue ada aturan namanya aturan 3 menit. Jadi kalau gue sebelah-sebelahan sama orang gak dikenal selama 3 menit, pasti gue ajak ngobrol. Ngobrol-ngobrol kecil aja lah. Kayak dari mana, terus namanya siapa, sibuk ngapain aja sekarang, atau apalah basa-basi apapun. Orang senang diajak ngobrol. Orang senang diajak ngobrol. Dengan begitu mereka merasa lebih dihargai. Ini juga berlaku lah kalau dalam konteks ngumpul-ngumpul sama teman-teman lo ya, ataupun meeting sekalipun. By the way, gue belum lama meeting gitu ya, gue perhatiin. Kadang di meeting itu gitu ya, kalau meeting kerjaan itu, ada satu orang yang dominan, demen banget ngobrol. Saking demennya dia ngobrol, itu dia gak sadar kalau dia tuh ngebosenin. Dan ada orang yang cuman ngeliatin doang, mau ngobrol juga jadi gak berani. Kan sebenarnya kalau kita nerapin cara ini, coba deh ketika kita meeting, biarkan semua orang berbicara. Jangan cuma satu orang doang yang dominan. Biarkan orang lain mengemukakan pendapatnya. Kasih kesempatan buat bersuara. Dan ketika mereka menyatakan pendapat, stop dikritik, dipuji masukannya apapun itu. Karena kita nggak tahu kan, ide-ide bagus tuh kadang bisa datang dari siapapun juga loh.
Jadi kasihlah kesempatan orang lain buat ngobrol, biar mereka menyampaikan pemikiran atau pendapatnya. Dan terutama yang paling penting, dengerin mereka benar-benar. Gunakan teknik mendengarkan yang baik ya, sehingga mereka tuh ngerasa dipahamin, dihargain, dan mereka mendapatkan rasa penting. Mereka mendapatkan perhatian dari kita gitu ya. Nih kayak, misalnya kayak lo sekarang kan di Jakarta ataupun di kota-kota besar, seneng ya namanya ngumpul di coffee shop itu kan ya. Nah, kayak foto ini kan, tuh gue juga kayak kenal tuh orang baju hitam itu siapa itu ya. Nah itu kan enak ya kalau misalnya lo ngumpul bareng teman-teman lo, seru kan. Kalau dalam ngumpul-ngumpul itu kita saling support, kita saling mendukung satu sama lain. Pasti kan tiap orang punya tantangannya masing-masing. Ujian yang dihadapi dalam hidup tuh beda-beda. Nah ketika kita saling support, kita nggak nyerang, itu kan enak banget ya. Jadi kayak support group jadinya. Bertemannya juga jadi lebih lama. Ya ada yang bilang, ya maksud temennya nggak ada ceng-cengan, yang bener aja lu Dan. Kan ada yang bilang, kalau dikit-dikit baper, dikit-dikit tersinggung, itu berarti main lo kurang jauh, balik lo kurang pagi. Ya bisa juga sih. Tapi gini deh, memang kita bisa bedain sih yang mana namanya ngejek untuk ngejatuhin ataupun emang bercandaan. Yang bercandaan oke lah, tapi kan nggak semua orang segitu kuatnya hatinya. Ada yang baperan juga ya. Kalau buat amannya, kalau belum kenal-kenal banget, nggak usah ceng-cengan lah. Dikurang-kurangin lah coy ya kan. Coba kasih apresiasi, ajak ngobrol duluan, lo dengarkan dengan baik buat orang tuh ngerasa dihargai dan ngerasa penting. Itu akan berguna banget buat kita nambah teman dan juga meningkatkan pengaruh kita nantinya. Karena gini loh ya, seperti kata Minion tuh ya, orang gila itu nggak sadar kalau mereka gila. Ini dia gila, tapi dia nyadar kalau dia nggak gila. Bukankah itu gila? Bingung nggak lo? Artinya sendiri lah ya. Gini loh, faktanya ya. Orang itu bener-bener rela ngelakuin apapun demi diakuin atau ngedapetin validasi. Bahkan banyak banget orang-orang yang rela berbohong demi ngedapetin pengakuan dan dianggap hebat oleh orang lain. Orang-orang ini istilahnya attention whore, mereka pelacur perhatian. Mereka bikin kontroversi ataupun ngeganggu orang lain, itu tujuannya emang biar diperhatiin aja. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang gila seperti ini, banyak kok kita temuin dalam kehidupan, bahkan lebih sering ya. Kayak gue pernah kenal juga seorang cewek dulu ya. Kita dekat, ini orang menarik, tapi entah gimana kok dia ngaku-ngaku bapaknya pejabat. Dan setelah gue kenal orang tua, ternyata nggak gitu juga sih, staff biasa. Ngapain sih lu bohong? Atau cerita dari temen gue si Andi ya. Dia kenal seorang cewek, ngakunya penyanyi terkenal, suka tur keluar kota. Dia punya manajer yang bisa menghubungkan dengan orang-orang hebat. Padahal ternyata ini cewek bokis gitu loh. Pas ngaku keluar kota dia bawa koper kemana-mana, nggak tuh dititipin di warnet, dia juga bengong di warnet gitu loh. Tadi kan orang rela loh bohong demi dianggap, atau cerita tadi di pom bensin sebelumnya ya. Ada seorang mitomaniak, tukang bohong, gila kuasa juga, dan sebenarnya bukan siapa-siapa. Dengan sifat jeleknya tadi, bahkan akhirnya dia kena ganjarannya ya, dia nindas orang lain, dia suka kritik, dia ketahuan mencuri uang perusahaan. Akhirnya dibantai itu ya, dan dilaporkan ke polisi. Lihat kan, dia rela berbohong, ngaku punya Harley, ngaku punya rumah mewah, terus kerja itu cuma buat ngebantu-bantu doang, pernah ditawarin kerja di NASA, di FBI, malah kan sinting. Nah, tujuannya apa sih? Kan biar diperhatiin, biar mendapatkan pengakuan sebenarnya. Itu yang belum lama gue kenal juga, ada seorang ngaku-ngaku dia mengarang buku, diterbitkan lagi, padahal yang ngarang bukan dia. Gue tahu ya nulis orang lain gitu loh, tapi tulis di sosial medianya, weh akhirnya berhasil juga gue menulis buku pertama gue. What the hell man. Lihat kan, orang tuh mati-matian pengen eksis di sosmed, padahal dia bukan siapa-siapa. Atau juga cerita lucu pernah gue denger nih, ada seseorang itu dia sampai nggak makan, kalau nongkrong utang, tapi duitnya ditabung buat beli sepatu keren, buat beli baju bagus, biar eksis aja, biar pengen diperhatiin orang aja. Kan agak-agak nggak normal ya. Nah, di buku ini ceritain juga tentang orang-orang, bukan tentang orang-orang gak waras ya, jadi
Tadi kan contoh-contoh orang-orang yang bisa dibilang tidak normal, tidak sehat lah pikirannya. Di buku diceritain ada seorang cewek gila juga. Jadi kan di Amerika itu kan ada namanya American Dream. Kalau orang itu pengennya seorang cewek nikah dengan suami yang mapan, punya anak-anak yang baik, dan hidup di rumah dengan pagar putih, rumah putih, itu kan American Dream. Nah, tapi si cewek ini dalam perjalanannya ternyata dia tidak mendapatkan itu semua. Dia mendapatkan suami yang KDRT, terus diselingkuhin, dibuang itu cewek, dia nggak punya anak, terus dia terlibat dari satu masalah ke masalah lainnya, sampai akhirnya jiwanya goncang, nggak kuat, dan dia menjadi gila dan masuklah di rumah sakit tersebut. Nah, ketika itu si dokter rumah sakit jiwa lagi ketemu pasien, ketemu klien lah ya, ataupun wartawan, gue lupa di situ. Nah, pas lagi ketemu, nih cewek gila nyamperin tuh dokter dan ngomong, "Dokter, semalam aku melahirkan anak laki-laki yang sehat." "Oh iya, siapa namanya?" Diajak ngobrol sama dokternya kan. "Oh iya dokter, suami saya nanti malam mau pulang. Nanti saya kenalin ke dokter." Terus dia pergi. Si wartawan heran kan. Emang dia punya anak beneran? Dia punya suami? Enggak sih. Itu kan dalam kegilaannya dia bercerita seperti itu. Terus kenapa lo biarin? Itu kan membenarkan orang gak waras berarti. Si dokter bilang, ya gue ngelihat dia gak hadepin kehidupan yang gak gampang. Dia menghadapi satu kesulitan-kesulitan lainnya sehingga dia berada di rumah sakit jiwa ini. Tapi yang gue temukan juga, dia menemukan kebahagiaan dalam kegilaannya. Jadi kenapa harus gue ganggu? Toh itu yang dia cari selama ini kan. Dia pengen ngerasa penting. Bahkan pernah satu hari dia itu bilang ke dokternya, "Dokter, mulai hari ini saya ingin dipanggil seorang lady. Saya adalah seorang keturunan bangsawan. Saya adalah seorang ratu." Nama si dokter, ya my lady, my queen gitu ya. Diperlakukan dengan baik lah. Diikutin kegilaannya. Karena tadi kata dokternya, beberapa orang itu rela berbohong ataupun ngelakuin hal aneh demi mendapatkan validasi. Beberapa orang bahagia dalam kegilaannya. Jadi kalau memang itu membuat mereka bahagia, ya sudahlah ya, biarkan saja. Nah, lihat kan, orang tuh rela bohong, melakukan hal tolol sekalipun, diposting di sosial media, itu buat ngedapetin validasi. Atau ada yang suka ngejek-ngejek orang ya, gue perhatiin di YouTube juga ada tuh, bikin channel isi ngejek-ngejek orang doang. Itu kan biar mendapatkan perhatian kan. Sama lah, seperti cerita si cewek gila dan contoh-contoh orang gak waras lainnya tadi gue ceritakan ya. Ya selama itu ngebuat dia bahagia ya sudahlah, biarkan aja. Tapi kalau menurut gue pribadi, kalau tindakan mereka udah ngerugiin kita, ya perlu diingetin juga, tapi dengan cara baik-baik gitu loh. Tanpa harus ngelukain perasaan mereka. Dan pada akhirnya kalau memang itu gak bisa juga setelah kita omongin, ya tinggalin aja lah, gak usah berurusan sama mereka. Toh mereka bahagia dalam kegilaannya juga kan. Karena pada kenyataannya kita akan banyak banget nemuin orang-orang seperti ini. Orang-orang yang bahagia dalam kegilaannya. Dalam kegilaan tersebut mereka merasa mendapatkan pengakuan. Kalau emang seperti itu ya udahlah, nggak usah diganggu, biarin aja. Ngapain lo ganggu orang gila ya kan? Atau lo coba-coba menjadi pahlawan dengan membeberkan kebohongan mereka depan umum, mempermalukan mereka. Ini memperburuk situasi coy. Dia jadi sakit hati, jadi dendam. Kalau gini kan kita sendiri yang rugi ya. Dan tadi kan di bab pertama gue bilang, orang kalau udah salah pun gak mau ngaku salah loh, tetap ngebela diri, tetap akan defensif. Jadi sekali lagi, terkadang dalam hidup ini asik, kita perlu membiarkan orang lain berbahagia dengan kegilaan ataupun ketidakwarasan mereka, kalau memang itu membuat mereka merasa penting dengan hidupnya. Jadi kalau gue simpulkan, pujian yang tulus itu memberikan hasil, sedangkan kritikan enggak. Menyakiti orang lain lewat kata-kata ataupun kita menghina mereka, marahin mereka, itu bukan hanya akan mengubah orang tersebut menjadi lebih buruk, tapi itu gak akan pernah dilupakan oleh mereka selamanya. Emerson pernah bilang, setiap orang yang gue temuin itu pasti lebih baik dari gue dalam hal tertentu. Dengan cara gitu gue bisa belajar dari dia. Jadi kenapa sih kita gak coba menemukan hal-hal baik dalam diri orang lain dan kita puji, tapi tidak dengan
pujian palsu ataupun menjilat ya. Berikan pujian yang tulus dan jujur. Karena dengan begini, orang akan ingat sampai kapanpun. Kan gitu ya. Gua atau mungkin kita nih masih inget lah, ketika kita dikritik orang, itu akan terngiang-ngiang terus di pikiran kita. Sama juga ketika kita dipuji, itu akan terus kepikiran sama kita dan mungkin itu akan menenangkan hati kita, membuat mood kita lebih enak dan merubah hidup kita juga bisa jadi loh. Misalnya gue pernah dipuji, dan lo bagus deh pakai baju merah, habis hari itu coy, gue hampir beli semua baju merah tau gak lo, karena dipuji gue bagus pakai baju merah. Ataupun gue pernah dipuji, dan lo presentasi lo hebat banget, muji dosen lagi, dia bilang, wow impresif, gila, itu bener-bener wah bangkitin mood gue banget. Dan kepikiran sampai sekarang gue pengen nunjukin bahwa gue bisa tetap bagus di situ. Lihat kan, tetap butuh pengakuan. Kita juga pasti mencerita masing-masing lah, yang dipuji ataupun dikritik, dan teringat terus menerus. Dan bagusnya sih untuk memulai membiasakan memuji ini, mulailah dari keluarga. Puji deh adik kita, kakak kita, atau keluarga kita, orang tua kita. Puji mereka atas peran mereka, bagaimana jasa mereka buat hidup kita, hal kecil yang mereka lakukan, dibiasain, dijamin hidup kita bakal berubah. People skill kita akan meningkat. Ya, dan sering banget kan, pujian-pujian yang sudah kita berikan, itu orang akan ingat kata-kata tersebut selamanya, menghargai dan mengulanginya seumur hidup. Bahkan ketika kita sudah lupa pernah memberikan pujian tadi, ada orang pernah gue tolong, pernah gue puji, ketika udah gak ketemu lebih dari 10 tahun, dia masih inget loh gue pernah muji dia. Sedangkan gue lupa gitu loh, gue pernah ngasih kata-kata tersebut ke dia gitu ya. Dan dalam beberapa itu ngebantu hidup dia. Lihat kan? Sama lah, itu juga pernah ngerasain seperti itu ya. Dipuji dan itu terngiang-ngiang terus di kepala kita. Jadi, tadi kedua dari buku ini adalah bagaimana biar kita nambah teman dan meningkatkan pengaruh adalah berikan pujian yang tulus dan jujur. Terima kasih, kita ketemu lagi di video ketiga. Bye!